Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai KSN ya, KSNK atau KSN tingkat kabupaten untuk SMA tahun 2022 gitu ya. Jadi kita sudah menuju ke soal yang keempat. Saya bacakan dulu. Banyaknya pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y ditambah nilai mutlak X plus Y sama dengan 24. Nah, berarti kalau konsepnya nilai mutlak, berarti kita harus mengetahui definisi nilai mutlak itu sendiri gitu ya. Misalkan gini ya. Misalkan X ya, nilai mutlak X itu kan berdasarkan definisi berdasarkan definisi nilai mutlak, dia punya 3 nilai sebenarnya ya. Dia negatif untuk X-nya ya. Jadi X apalagi 0 ya. Bukan ya. Min X 0 sama X ya. Untuk masing-masing nilai. Ini untuk min X itu berarti X-nya itu harus kurang dari 0. Kalau 0 berarti ya X-nya 0 dong. Nah, kalau misalnya X-nya positif berarti ya ini positif. Nah, gitu ya untuk definisi atau ya teorema dari bukan teorema, masih definisi ya, nilai mutlak gitu ya. Nah, ya gitu ya, atau kita persingkat aja. Jadi sebenarnya kalau kita persingkat itu nilai mutlak itu kita bisa ibaratkan kita bisa tuliskan menjadi negatif X untuk X kurang dari 0 dan X saja untuk X lebih besar sama dengan 0. Nah, gitu ya. Jadi ya bisa salah satunya untuk 0-nya ya. Jadi 2 gitu, jadi lebih sederhana lah. Nah, tapi saya ya pakai rekomendasiin yang ini ya. Karena ini lebih obvious atau lebih terperinci gitu ya dibandingkan yang itu. Oke, berarti kan itu soalnya adalah nilai mutlak X plus nilai mutlak Y ditambah nilai mutlak X plus Y sama dengan 24. Nah, apa yang harus kita lakuin? Karena kan ini banyak ya nilai mutlaknya. Kita harus bagi kasus ya. Karena kan nilai mutlaknya banyak. Ada 3 nilai mutlak nih. Berarti kita bisa pakai definisi, sebenarnya pakai definisi ini ya, mutlak yang ini ya, yang ini semua. Jadi kita bagi kasus-kasusnya itu menjadi seperti ini. Untuk X-nya itu kurang dari 0 ya. Jadi untuk X-nya itu kurang dari 0 dan Y-nya kurang dari 0 ya. Untuk X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0 berarti yang ini kan ya. Yang ini nih. Nah, itu berarti yang persamaan di atas ini untuk kasus pertama, yang di atas ini berarti kan sama dengan yang itu kan ya, negatif X. Berarti yang ini itu akan menjadi negatif X, yang itu menjadi negatif Y, yang itu menjadi negatif X plus Y sama dengan 24. Sehingga hasilnya adalah ini min X, langsung aja ya. Min X dikurang X kan min 2X, min 2Y berarti sama dengan 24. Kita bagi 2, kita bagi min 2 ya, berarti X plus Y sama dengan minus 12. Nah, gitu ya untuk kasus yang pertama. Terus berapa solusinya? Ya, solusinya bebas asalkan dia bilangan bulat. Kita bisa asalkan ya, tadi kan si ininya kan udah diketahui nih harus negatif ya keduanya. X yang negatif atau kurang dari 0, Y juga negatif ya atau kurang dari 0 ya. Berarti kalau misalnya kita misalkan ya, kan bilangan bulat negatif yang paling besar itu kan negatif 1. Berarti negatif 1. Berarti kalau X nya negatif 1, Y nya ya berarti kita tinggal pindah ruasin negatif 1 ke kanan, berarti jadi positif 1 ya. Jadi Y nya itu sama dengan minus
11 gitu ya. Nah, sama juga kalau kita terusin X-nya minus 2, ya Y-nya sama dengan minus 10 sampai ya, sampai X-nya sama dengan minus 11, ya Y-nya sama dengan minus 1. Kalau kita terusin X-nya sama dengan minus 12, maka ya Y-nya itu sama dengan berapa tuh? Kalau X-nya minus 12, pindahin ke kanan ya 0. Dan ini gak mungkin, ini tidak mungkin karena tidak memenuhi ya, bukan tidak mungkin tapi tidak memenuhi, karena ya Y-nya kan dia harus negatif, sedangkan yang di itu 0, sedangkan 0 kan bukan negatif bukan positif. Nah ini ya, dia harus negatif Y-nya. Berarti untuk nilai dari X, Y-nya dia ada sebanyak ini, ada sebanyak 1, 2 sampai 11. Itu ada sebanyak ya 11 kemungkinan gitu ya, 11 kemungkinan solusi. Nah, kita coba kasus yang kedua. Itu kan kasus untuk X kurang dari Y. Kasus yang kedua adalah untuk X-nya kurang dari 0 dan Y-nya itu sama dengan 0. Itu ya. Berarti apa maknanya teman-teman? Maknanya adalah berarti untuk tadi kan nilai mutlak itu yang ini ya, ini ya, ini. Berarti kalau nilainya 0, berarti si X-nya itu harus 0 di sini. Atau dalam hal ini yang kita ketahui itu Y-nya 0 ya. Kan di X-nya juga kurang dari 0, berarti ya hasilnya negatif X tetap. Maka dari itu bentuk yang tadi ya, bentuk yang ini yang diketahui di soal sama dengan 24, karena X-nya negatif berarti ini sama dengan negatif X. Karena Y-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 0. Karena ini X plus Y-nya. X plus Y-nya kan sebentar. Ini kan X ditambah Y-nya kan 0 ya. Sama dengan 24, kita uraikan dulu ya. Negatif X tambah 0, negatif X ditambah nilai mutlak X. Nah, tadi seperti yang saya bilang tadi, nilai mutlak X kan nilai mutlak X kan dia negatif X ya. Berarti ini negatif X kurang X, negatif 2X sama dengan 24. Ini X-nya sama dengan minus 12. Nah, gitu teman-teman ya. X-nya sama dengan minus 12. Ini ada berapa solusi? Ya, karena Y-nya udah diketahui ya, Y-nya 0 dan X-nya minus 12, berarti ini cuma satu solusi. Satu solusi atau satu kemungkinan solusi. Untuk kasus yang selanjutnya, X-nya tetap kurang dari 0, tapi Y-nya itu lebih besar dari 0. Berarti Y-nya yang positif. Maka kita bisa tulis dari soal yang tadi ya, yang ini. Kita terus kembali ya, supaya nggak ke atas lagi. X plus Y itu sama dengan 24. Nah, berarti karena X-nya negatif, berarti nilai mutlaknya ini kita tulis negatif X gitu ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya, kalau nilai mutlak itu dia selalu positif. Nah, kenapa dia negatif? Ya sebenarnya dia tetap positif nilainya ya. Karena apa? Kan X-nya itu dia negatif 0. X-nya itu kan dia kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 berarti kan artinya negatif. Berarti X-nya tuh negatif terus dikali dengan negatif nih. Ya tetap positif gitu. Makanya nilai mutlak itu selalu positif atau 0. Gitu ya. Oke, berarti habis itu apa? Habis itu kan Y-nya lebih besar dari 0, berarti ya nilai mutlak Y-nya tetap Y gitu. Nah, ini yang agak menantang ya. Ini kan si X-nya itu negatif, Y-nya itu lebih dari 0 atau positif. Nah, kira-kira kalau dijumlahin dia positif atau negatif? Nah, gini ya teman-teman, kalau misalnya kita belum mengetahui ya, nah kita bagi kasus lagi nih. Sebenarnya kalau X ditambah Y itu bisa 0 ya, bisa positif, bisa negatif gitu ya. Jadi maknanya apa?
sebenarnya kita bagi kasus itu ya untuk mengetahui nilai-nilai yang mungkin gitu, nilai-nilai yang ada. Makanya ini X plus Y ini bisa positif bisa negatif gitu ya. Bisa positifnya itu saat apa? Saat kita bagi kasus lagi nih, saat si X-nya itu bener ya, si X-nya itu saat si X plus Y-nya itu harus lebih besar dari 0. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah saat si saat X plus Y-nya lebih besar dari 0, berarti ya kita bisa tulis yang atasnya menjadi negatif X plus Y ditambah ya jadi positif X plus Y sama dengan 24 gitu. Yang ini kita bisa hilangkan, sisa 2Y sama dengan 24, jadi Y-nya adalah 12 ya. Nah berarti solusinya ada berapa ya, kita tinggal masukin aja, kan Y-nya itu cuman punya satu nilai ya, Y-nya itu kan 12 nih, 12. Nah berarti nilai X-nya itu berapa ya? Nilai X-nya itu dia sebenarnya tetap negatif ya, tetap negatif, tapi dia memenuhi yang mana ya? Dia memenuhi yang ini gitu ya. Dia tetap negatif tapi memenuhi yang itu. Nah berarti apa? Berarti kan X ditambah 2Y ya lebih besar dari 0, berarti X ditambah 12 lebih besar dari 0, berarti si X-nya itu harus lebih besar dari negatif 12. Tapi ya ingat ya, tapi X-nya itu harus kurang dari 0, yang artinya dia nggak boleh positif. Dan artinya X itu berada di antara dua nilai, di antara selang negatif 12 kurang dari X kurang dari 0. Nah gitu teman-teman ya. Berarti berapa aja ya, X-nya bisa negatif 11, negatif 10 sampai negatif 1. Ini ada berapa ya? Berarti dari 1 ke 11 ini ada 12, ada 11 kemungkinan solusi. Oke, berarti ini untuk kasus yang pertama ya. Untuk kasus yang kedua, X plus Y-nya dia negatif, X plus Y-nya dia negatif. Berarti apa maknanya ya? Maknanya adalah yang ini dia jadi negatif, berarti negatif X plus Y ya. Negatif X plus Y, saya tuliskan lagi, ditambah atau saya tuliskan yang soalnya ya, nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y ditambah nilai mutlak X plus Y itu sama dengan 24. Nah berarti kan tadi X nya selalu negatif, berarti negatif X, Y nya positif, dan ininya kita asumsikan sebagai negatif, berarti negatif X dikurangi Y sama dengan 24 ya. Kita bisa menghilangkan Y nya, dan negatif X nya berarti negatif 2X sama dengan 24, jadi X nya itu adalah negatif 12 gitu ya. Nah kita bisa nentuin nilai Y nya, karena kan si X nya cuma satu nilai, X nya itu sama dengan minus 12. Untuk Y nya berapapun, nah Y nya berapapun itu berapa? Yang jelas Y nya itu dia lebih besar dari 0, tapi saat dijumlahkan dia kurang dari 0 gitu. Makanya ini kita bisa tulis 12 nya masukin ke sini, minus 12 ditambah Y kurang dari 0. Berarti kita bisa jumlahkan kedua ruas, ini jadi hilang ya, atau pindah ruas ke kanan, Y nya kurang dari 12 gitu ya. Tapi karena Y nya lebih besar dari 0, berarti nilai Y nya itu di antara 0 kurang dari Y kurang dari 12. Berapa aja ya? Berarti 1, 2, 3, 4 sampai 11. Ini ada 11 kemungkinan solusi. Nah udah selesai ya untuk ini apa. Oh ada satu lagi ya, ada kan tadi berdasarkan definisi juga, kalau nilai mutlak itu bisa jadi dia bukan nilai mutlaknya ya, tapi si X nya itu bisa jadi negatif X, bisa jadi 0, bisa jadi positif Y, positif X.
Nah, kemungkinan yang ketiga, dia X plus Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Karena kan tadi definisi dari si itunya, si nilai mutlaknya, X plus Y-nya sama dengan 0. Berarti kita tulis dulu ya, X ini agak lumayan panjang ya, X plus Y-nya sama dengan 0 itu ya. Berarti maknanya apa? Maknanya tadi kan negatif X ya, negatif X plus Y plus nilai mutlak X plus Y sama dengan 24. Berarti yang ini nanti 0 gitu. Negatif X plus Y sama ditambah 0 sama dengan 24. Hasilnya adalah negatif X plus Y sama dengan 24 gitu. Nah, terus apa? Terus kita bisa eliminasi ya persamaannya ini dengan persamaan yang ini. Berarti X plus Y sama dengan 0. Kita jumlahkan sehingga hasilnya ini 2Y sama dengan 24 dan Y-nya sama dengan 12. Nah, berarti kalau Y-nya 12 berarti X-nya harus negatif dong. Negatif 12. Ini satu solusi kemungkinan ya. Udah berarti. Nah, berarti kasus yang ketiga nih. Waduh, panjang ya, lumayan ya. Oke, kasus yang ketiga. Tadi kan kasus yang apa nih? Kasus besarnya ya. Kasus besarnya itu X kurang dari Y, X kurang dari 0, Y-nya positif. Berarti kasus yang ketiga adalah untuk X-nya sama dengan 0, Y-nya itu sembarang ya. X-nya kurang dari 0, X-nya sama dengan 0, Y-nya itu misalkan kasusnya kurang dari 0 ya. Berarti gini teman-teman, kalau X-nya sama dengan 0 berarti bentuk yang soal tadi ya, yang ini kita bisa tuliskan sebagai ini kan 0 ya, ini 0, ini 0, ini pasti Y ya, maka ini ini negatif 2Y sama dengan 24. Y-nya ya cuman punya satu solusi, maka dari itu ini cuman satu solusi. Habis itu untuk X sama dengan 0, kasus besarnya sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan 0 ya, jadi 0 dua-duanya. Nah, ini yang nggak mungkin ya. Coba ya, saya cacahlah sesuatu lah. Berarti yang nilai mutlak ini ditambah nilai mutlak itu ditambah nilai mutlak X plus Y sama dengan 24. Kalau 0 semuanya berarti 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Sorry. Ini ya sama dengan 0, sama dengan 24. Dan ini kan tidak boleh, ini nilainya tidak memenuhi. Makanya nggak ada solusi ya dari 0 dan 0. Nah, kasus yang ke berapa tuh? Saya juga agak lupa ya. Aku juga agak lupa nih. Pokoknya pada kasus X-nya tetap naiknya kan dari negatif ke 0 ke positif. Berarti X-nya lebih besar dari 0 untuk Y-nya kurang dari 0. Berarti tadi ya berdasarkan soal juga ini soalnya ditambah itu sama dengan 24. Berarti karena positif berarti nilai ini adalah X ya, berdasarkan definisi. Terus yang ini adalah negatif Y, terus yang ini X plus Y. Oke. Nah, habis itu kita bisa bagi kasus lagi ya, bagi kasus lagi. Karena gini teman-teman, sebenarnya kita nggak usah bagi kasus karena kita kasusnya tadi sudah di Y, dan sebenarnya ini persamaannya itu kita bisa anggap ya simetris lah, proporsional gitu. Karena kalau kita menukarkan X dan Y-nya dia tetap sama gitu untuk kemungkinan solusinya. Dan kita dapat kemungkinan solusi untuk X lebih besar dari 0, Y kurang dari 0. Mana ya yang tadi tuh? Sebentar. Nah, yang ini ya.
11 tambah 11 ditambah ya ini ya. Untuk kasus yang itu 11 ini ditambah 11 yang ini yang jadi 22 ya, ditambah ini ya, ini 23 berarti 23 nih, ada 23 kemungkinan solusi. Nah berarti berapa banyak semua kemungkinan solusinya? Maka kemungkinan solusinya adalah jumlahkan atau ya jumlahkan dari kemungkinan solusi yang lain gitu. Nah berarti kita maju ke kasus berikutnya ya. Ini kan ini udah masuk ke X lebih besar dari 0. Nah Y nya itu sama dengan 0. Berarti apa? Ini kan X tambah 0 berarti ya, tambah nilai mutlak X sama dengan 24. Ini ya karena positif ya, 2X berarti X sama dengan 12. Untuk X sama 12 dan Y nya sama dengan 0 berarti itu cuman punya satu solusi gitu ya. Nah untuk kasus yang terakhir, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, berarti semuanya positif nih, semuanya positif. Jadi nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y ditambah nilai mutlak X plus Y itu sama dengan 24. Semuanya positif, berarti nanti hasilnya sekarang kalian hitung sendiri ya, saya langsung aja. Sama dengan 24, X plus Y nya sama dengan 12. Nah untuk X nya positif ya, berarti X nya sama dengan 1 misalkan, Y nya sama dengan 11 sampai seterusnya. Y sama dengan 11, X nya sama dengan 11, berarti Y nya sama dengan 1. Ini ada 11 kemungkinan gitu ya. Nah mungkin ya itu ya, ada kita sebenarnya tinggal jumlahin aja semuanya. Ya kita tinggal jumlahin aja ya. Nah berarti gini teman-teman, dari sana itu sebenarnya saya bisa lihat ya pola yang saya buat ini ya, pembagian kasus dari 3 nilai mutlak gitu ya. Jadi tadi kan yang pertama X kurang dari X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Jadi kalau gini si Y nya yang maju gitu ya, X kurang dari 0 berdasarkan definisi Y sama dengan 0. Ini untuk kasus-kasusnya ya, X kurang dari 0, Y nya lebih besar dari 0. Ini ada 3 kan ya, ada 3. Sama halnya dengan X sama dengan 0, maka ini ada 3 juga. Ini juga kalau X lebih besar dari 0 ada 3 juga, ada 3. Nah berarti semuanya itu ada 9 kemungkinan 9 kemungkinan formasi gitu ya. Jadi kalian bisa runut atau bisa cacah ya satu-satu, sehingga nanti diketahui atau diperoleh banyaknya solusi, kemungkinan solusi. Nah dari sini kita tinggal jumlahin semua kemungkinan solusi dari awal sampai akhir tadi ya. Kan ini 11 ya. Yang pertama itu dia 11 ditambah yang ini itu cuman 1 ditambah 1. Terus yang ini itu ada 11 ya, ada 11 ditambah negatif 12 ya, negatif 12, bukan negatif 12 tapi ada berapa kemungkinan, 11 lagi ya, tambah 11 lagi, habis itu untuk X tambah Y sama dengan 0 itu cuma ada satu kemungkinan, berarti ditambah 1 ya. Nah tambah 1, habis itu ya terusin aja.
Oh iya, saya kelupaan untuk ini ya. Ini kan ada berdua kasus nih, berarti X sama dengan 0, Y-nya lebih besar dari 0. Ya, makanya ini ada satu lagi ya, ada satu solusi lagi. Maka ini banyaknya solusi dari semua kemungkinan bentuk adalah ini tambah 1 ya. 11 tambah 1 ini 12, 12 tambah 11 23 ditambah 11 34 ditambah 1 35 ditambah 1 36 ditambah 1 36 ditambah 23 59 ya, 59 ditambah 1 60 ditambah 11 71 tambah 1 sama dengan 72 kemungkinan solusi. Nah itu ya, itu teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian cantumkan di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.